Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Akang Ece semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Akang Ece alumni Fakultas Pertanian dan juga Bapak Ibu undangan yang telah hadir pada sore hari ini pada acara soft launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unpad. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada yang terhormat Wakil dari Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, kepada Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah yang sudah hadir, Profesor Ganjar Kurnia juga, Dr. Insinyur Medi Rahmadi yang sudah hadir, dan Akang Ece semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Ita dari alumni Angkatan 88 Fakultas Pertanian, dan juga saya Iwan Cabdiwan, dulu dikenalnya Acai, Angkatan 81. Ya, insya Allah kami yang akan nanti memandu acara pada hari ini sampai selesai nanti. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Unpad. Dimohon untuk sikap duduk sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas kita, Pajajaran tempat bernaung. Di sana di masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta. Tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Baik, mohon maaf, mungkin tadi ada gangguan teknis, kita akan tetap berlanjut. Untuk selanjutnya, kami harapkan kepada Ketua KAFP Unpad, Kang Insinyur Arya Yudas, MM, maka Kang Arya, kami persilakan untuk memberikan sambutannya.
Nah, Kang Arya. Ya, mangga Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jelas ininya suaranya? Jelas. Jelas Kang, mangga Kang. Yang saya hormati Bapak Dr. Anas Insinyur Burhanuddin Abdullah MA, yang saya hormati Profesor Dr. Ganjar Kurnia Dea, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Unpad, Bapak Dr. Anas Insinyur Dr. Insinyur Medi Rahmadi MP, Kang Yungki Sopyan, ke Meta, Kang Iwan Senang Cerita, juga Akang Ece semua yang kebetulan meluangkan waktu hadir hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga seluruh kepengurusan KFV 2020-2024 mengucapkan terima kasih banyak atas inisiatif ini yang sangat hebat. Saya kira ini akan menjadi dan juga satu yang paling penting adalah kami mendapat kehormatan yang sangat luar biasa dari Bapak Deputi Kemenkop. Juga hari ini terima kasih Akang Ece semuanya sudah hadir. Mohon maaf ini network kurang bagus. Tiada kata lain apresiasi yang sangat tinggi kepada khususnya inisiator. Mudah-mudahan kita semua bisa dilancarkan. Koperasi ini adalah koperasi untuk kita semua, dari dan untuk alumni, dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk tendik atau tenaga pengajar yang ada di fakultas. Mudah-mudahan bisa terlaksana inisiatif yang sangat baik ini dan juga bermaslahat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dilancarkan acara ini. Sekali lagi selamat untuk inisiator. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan dan kita semua akan bisa menikmati keberadaan koperasi ini. Terima kasih Pak Bagus Rahman dari Kemenkop. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Arya. Selanjutnya kami mintakan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Pertanian Unpad, Dr. Insinyur Medi Rahmadi MP. Mangga Kang Medi di Lajang. Sudah ada Kang Medinya? Rantos, Kang Acai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua dan Pengurus KFV, yang terhormat di sini juga hadir Kang Burhanuddin, Kang Ganjar, Kang Isyaf Malik, Kang Ece Sedena, serta KFV. Pada sore hari ini saya ingin menyambut baik tentang launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan, saya sekarang keberhasilan sebab saya mendengar sudah lama kita yang menginginkan adanya koperasi ini. Sekarang ini terwujud dan pantaslah barangkali saya mengucapkan selamat atas pendirian koperasi, atas perjuangannya. Tadi saya paham benar ada Kang Yungki di belakangnya yang kemudian mengiring sehingga kemudian terbentuklah kesepakatan koperasi Bumi Tani Pajajaran ini. Nah, pendirian koperasi ini menurut saya penting, sangat penting. Sekaligus juga menunjukkan bahwa kita ini solid. Kita ini bersama-sama membangun. Karena menurut saya koperasi ini adalah kebersamaan dan sekaligus juga keinginan bersama dari kita. Karena koperasi memang menurut saya
ya itu nyawanya. Koperasi ini juga merupakan wadah untuk membangun. Jadi kalau kemudian dua statement tadi kita satukan, lalu kebersamaan yang ada di kita, potensi-potensi yang ada di kita, mari kita membangun melalui koperasi. Kalau kemudian tadi harapannya koperasi ini bukan hanya untuk alumni saja, saya atas nama Fakultas Pertanian sangat mendukung, juga termasuk untuk dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau seperti itu sangat-sangat berarti. Kita juga tidak usah di fakultas membuat koperasi, kita bangun sama-sama koperasi unit tani Pajajaran ini. Saya pikir saya tidak banyak karena tadi dikontak oleh kita ada beberapa tadi memberikan sambutan. Di antara yang banyak itu ada yang lebih kompeten, memberikan gambaran, memberikan kutub kepada kita semua. Sebelum penutup, saya ingin khusus mengucapkan terima kasih kepada tim istilah tadi disebut tim penggagas dari koperasi Kang Yungki dan kawan-kawan sehingga pada hari ini kita bisa launching koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga koperasi Bumi Tani Pajajaran ke depan maju, berkembang, hebat. Semoga KAFP juga maju hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir juga di antara kita Bapak dari Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kami harapkan kepada Bapak Ahmad Jabadi SHMM untuk memberikan sambutannya. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas karena saya sedang dalam perjalanan dalam rangkaian kegiatan saya di Semarang. Jadi mohon maaf saya tidak berada stay di satu tempat, jadi mungkin suaranya mungkin agak terganggu. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran dengan seluruh jajaran di pimpinan di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Yang saya hormati juga di sini ada Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah selaku alumni dan sekaligus saat ini rektor IKOPIN. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian seluruhnya. Saya tentu menyambut baik gagasan dan yang sudah diimplementasikan pada saat ini, yaitu launching atau pembentukan koperasi alumni Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Ya ini karena ini betul-betul menjadi sesuatu yang dalam pemikiran kami selama ini sebagai deputi yang tugaskan di bidang perkoperasian. Karena program prioritas kami saat ini yang kita jalankan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang diamanahkan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, dan sesuai juga dengan kemudian arahan Bapak Presiden pada Ratas tanggal 21 Juli tahun 2020 untuk korporatisasi petani. Pengembangan peningkat sektor pangan atau pertanian ini menjadi prioritas yang diarahkan ya, salah satunya didasarkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan korporatisasi
petani melalui koperasi. Karena selama ini kemudian dirasakan bahwa upaya-upaya pengembangan sektor pertanian relatif dianggap atau dikesankan tidak mampu mengangkat atau meningkatkan kesejahteraan dari petani. Sehingga kalau ada istilah lepas landas, bisa dikatakan bahwa yang meninggalkan landasan ini memang mereka yang memiliki penguasaan aset terhadap pertanian sebagai investor, sebagai inti atau industri pertanian yang menikmati atau yang merasakan manfaat dari korporatisasi. Sementara di tingkat petani relatif mengalami kesulitan dan sehingga mereka tertinggal di landas. Inilah yang kemudian melatar belakangi satu keinginan bahkan arahan dari Bapak Presiden untuk bagaimana kemudian para petani ini bisa menikmati setiap proses industrialisasi pertanian dari hulu ke hilir yang terintegrasi, ya hulu ke hilir, istilahnya lalu kemudian masuk dalam rantai pasok. Dan karena pertimbangan skala ekonomi, maka tentu saja para petani ini tidak bisa mereka dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, lalu mereka tentu harus dikonsolidasikan dan suatu wadah yang berfungsi sebagai konsolidator sekaligus agregator. Disinilah kemudian koperasi ingin kita perankan sampai sebagai agregator, sebagai konsolidator, yaitu mengkonsolidasikan seluruh potensi sumber daya dimiliki oleh para petani. Dan selain koperasi sebagai agregator, yaitu menggerakkan sumber-sumber daya tadi yang mampu menghubungkan proses nilai tambah dari hulu ke hilir yang nanti diharapkan bisa dinikmati oleh petani melalui koperasi. Ini tentu memerlukan dukungan dari para ahli, dukungan dari para praktisi pertanian dan mereka yang berlatar belakang sektor pertanian. Karenanya tentu kami sangat berharap mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Sivitas Akademika, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran khususnya, dan seluruh keluarga besar termasuk alumni Fakultas Pertanian, bagaimana kemudian kita dapat mengakselerasi upaya kita untuk mengembangkan model-model bisnis dalam kerangka korporatisasi pertanian ini melalui koperasi. Tentu saya menyambut baik dan saya menunggu langkah-langkah konkretnya dalam pengertian kami akan siap untuk bukan saja dalam posisi ini saya kira bukan kami yang akan melakukan fasilitasi pengembangan dari koperasi alumni Fakultas Pertanian, tetapi kami justru berharap dengan ekspertis yang dimiliki oleh para keluarga besar dari alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran ini, saya berharap kemudian dapat support, dapatkan dukungan ekspertis yang dimiliki oleh para alumni ini untuk kita kemudian mengakselerasi terwujudnya korporatisasi pertanian melalui koperasi. Saat ini kami sedang menyiapkan piloting terhadap setidaknya 40 koperasi pangan yang kita arahkan untuk menuju koperasi modern. Tentu ini memerlukan satu pembahasan lebih jauh dan yang pastinya adalah dukungan ekspertis yang sangat kuat dari para alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami menyambut baik pendirian koperasi alumni ini dan insya Allah saya yakin dengan latar belakang profesi dan keahlian dan penguasaan sumber daya dimiliki oleh para alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran saat ini, insya Allah akan bisa berkontribusi positif dan besar bagi mewujudkan transformasi koperasi modern, khususnya di sektor pangan. Saya kira demikian
Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi selamat kepada pengurus dan pengawas dan seluruh jajaran anggota Koperasi Alumni Fakultas Pertanian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ya. Baiklah. Koperasi sebuah kata yang sangat akrab dengan sistem perekonomian di Indonesia yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Keynote speaker kita sore ini tentunya sudah sangat identik dengan perkoperasian di Indonesia. Beliau sekarang menjabat sebagai Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia, dan kebanggaan kami semua karena beliau juga adalah alumni Fakultas Pertanian Angkatan 67. Ya. Kepada Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah MA, kami persilahkan. Mangga Kang Burhan. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin kepada Ganjar dan hadir pada siang ini, Pak Dekan yang terhormat, Kang Arya tadi Ketua Alumni, Pak Yungki sebagai inisiator saya kira dari pembentukan koperasi ini. Saya juga tadi lihat senior-senior saya, ada Kang Muharram Sanusi, ada Kang Insaf Malik, ada teman di Bank Indonesia, Pak Uun Gunawan dan Pak Ketut Sanjaya. Saya kira sungguh pertemuan ini dengan rekan-rekan dan para alumni Fakultas Pertanian pada sore ini merupakan sebuah berkah dan kebanggaan bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas terbentuknya Koperasi Bumi Tani Pajajaran yang pada hari ini kita adakan soft launching. Saya menandai bahwa tanggal hari ini adalah tanggal yang cukup unik dan sangat bersejarah di dunia. 9/11 ini adalah soft launchingnya Bumi Tani Pajajaran, sama dengan 9/11-nya dulu 20 tahun yang lalu. Kemudian sungguh saya kira saya ingin menempatkan soft launching atau pembentukan Bumi Tani Pajajaran ini sebagai sebuah inisiatif dari komunitas, inisiatif dari masyarakat dalam rangka menyusun sebuah cerita baru perekonomian Indonesia. Ini saya kira penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita ingin menyusun cerita baru perekonomian Indonesia karena cerita lama perekonomian Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan. Banyak kemajuan yang sudah dicapai, bahkan kita sudah masuk di negara G20, meskipun ini ada cerita lain di belakang itu semua, tetapi bagaimanapun kita anggota nomor 16 dalam urutan negara G20, income per kapita kita masih nomor 104, masih jauh, tetapi kita melihat bahwa struktur perekonomian Indonesia yang sifatnya dualistik, yang terbelah antara sektor modern dengan sektor tradisional, masih tetap sampai sekarang. Sebelum Indonesia merdeka, sampai hari ini kita masih memiliki struktur ekonomi yang sifatnya dualistik. Industri kita yang sempat maju sampai tahun 96, dari tahun 2000 ke sini keadaannya semakin mundur dan terjadi penurunan. Share industri kita yang semula hampir saja mencapai klasifikasi negara industri di tahun 97, sekitar 29%, sekarang tinggal 19%. Pertumbuhan ekonomi kita juga dibatasi oleh satu realitas bahwa defisit neraca internasional kita selalu saja menghambat itu.
Kita mendengar dulu beberapa tahun yang lalu bahwa untuk kita keluar dari middle income trap, kita harus tumbuh paling tidak rata-rata 8% sampai 9% per tahun selama 15 tahun. Itu tidak mungkin tercapai karena persoalan-persoalan di dalam neraca internasional kita. Kemudian kita juga melihat bahwa kesenjangan pendapatan antar golongan, antar daerah masih cukup tinggi. Gini rasio kita sangat tinggi, tingkat kemiskinan kita juga, apalagi setelah COVID ini meningkat lagi menjadi sekitar 27 sampai 28 juta orang. Sementara kita tahu bahwa Human Capital Index kita juga nomor 96 dari 174 negara menurut laporan World Bank. Jadi Singapura itu nomor 1 di dunia dalam 3 tahun terakhir ini, Vietnam nomor 38, kita nomor 96, Thailand nomor 63. Jadi kita bisa bayangkan, dan itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian, kepada kalau kita berharap pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka tentu investasi asing harus masuk lebih banyak ke kita. Tetapi karena persoalan-persoalan antara lain Human Capital Index tersebut, maka kita itu kecil sekali investasi asing itu. Stok investasi asing di Indonesia, selama Indonesia ada, itu tidak mencapai 250 miliar dolar. Jadi sampai sekarang itu on average per kapita, investasi asing di Indonesia itu hanya 100 dolar, kurang dari 100 dolar. Bandingkan misalnya dengan Vietnam yang baru saja merdeka, 30 tahun yang lalu memulai pembangunannya, sekarang sudah 318, ini di angka 200 di tahun 2017, dan angka terakhir untuk Vietnam itu hampir 400, 399, sekian. Singapura dengan Human Capital Index yang nomor 1, dia investasi asingnya, stok investasi asing mencapai 1,3 triliun dolar. Jadi tidak heran kalau income per kapita Singapura juga begitu tingginya, bahkan barangkali termasuk yang tertinggi di dunia, 64 ribu dolar sebelum pandemi, menjadi sekarang 59 ribu dolar setelah pandemi. Nah, situasi yang kalau menurut saya ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah akan kita teruskan cerita lama ini? Apakah akan kita teruskan kebijakan ekonomi yang menjauhkan kita dari cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi semua, kemudian ternyata kebijakan kita itu melanggengkan ketergantungan, melestarikan kesenjangan, dan membiarkan terus perusakan lingkungan dan lain sebagainya? Apakah akan kita teruskan? Nah, atau kita akan menyusun sebuah cerita baru yang menjadikan perekonomian kita ini menjadi lebih mandiri, lebih adil, lebih demokratis, lebih memeratakan, dan lebih menyejahterakan bagi kita semua. Kalau kita lihat selama perjalanan Indonesia merdeka, terlepas dari pidato-pidato yang kita dengar tentang perekonomian kita, yang berlandaskan pada konstitusi, berlandaskan pada Pancasila, berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, tetapi yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan adalah kebijakan yang kemudian kita lihat prone to crisis, rentan terhadap krisis, dan terus menciptakan kesenjangan dengan berbagai implikasi berikutnya. Dan itu kita ulang-ulang. Pengulangan sesuatu dengan mengharapkan hasil yang berbeda, itu kalau kata Einstein adalah sebuah kegilaan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Itu tidak mungkin. Nggak mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kita ingin merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan, kita haruslah melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Dan ini
Sebetulnya dalam perjalanan kita rakyat sudah mengingatkan paling tidak 2 kali. Pada zaman krisis politik Orde Lama ke Orde Baru, ada TAP MPR yang tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian pada waktu krisis tahun 98, ada TAP MPR nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Tetapi kembali, begitu TAP itu selesai, apa yang kita laksanakan adalah sesuatu yang sudah biasa kita laksanakan, dan kita mengulang sesuatu yang biasa kita ulang. Secara teori memang saya kira kalau kita dituding sekarang ini melaksanakan perekonomian neoliberalistik, sangat ada benarnya. Meskipun kita semua tahu bahwa berbagai asumsi dari ekonomi liberal ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita cermati. Ada beberapa yang bisa kita sampaikan contohnya, tetapi ekonomi dualistik yang kita hadapi pun keterbelahannya itu dibantu oleh kebijakan yang selama ini kita jalankan. Jadi kalau kita melihat misalnya sektor modernlah yang sekarang ini bisa memanfaatkan infrastruktur fisik dengan sepenuh-penuhnya, infrastruktur sosial karena mereka bisa menampung tenaga-tenaga terdidik yang lebih baik, dan kemudian infrastruktur keuangan karena perbankan kita, industri keuangan kita mengcater, melayani kepada sektor modern dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dengan persis bahwa berapa besar kredit yang tersalur kepada sektor modern dan berapa besar kredit yang tersalur kepada sektor tradisional. Karena itulah maka saya kira cukup alasan bagi kita untuk kita memikirkan bahwa kita harus punya cerita yang baru dari perekonomian kita ini. Kita sekarang sedang berada di dalam pandemi. Biasanya cerita baru itu muncul memang setelah terjadinya satu bencana atau satu event yang sangat-sangat besar. Di dalam cerita perjalanan perekonomian dunia misalnya, perubahan kapitalisme klasik Adam Smith itu karena adanya Great Depression yang kemudian berujung kepada Perang Dunia Kedua, dan kemudian jadilah ada munculnya neoliberalisme yang dibawa oleh Keynes, yang kemudian mengatakan bahwa pemerintah harus campur tangan di dalam perekonomian. Satu perubahan terjadi karena Great Depression dan kemudian karena terjadi Perang Dunia Kedua. Tetapi pada tahun 70, setelah terjadinya stagflasi pada waktu itu, satu situasi yang sangat mencekam bagi Amerika, secara unilateral Amerika keluar dari Bretton Woods Agreement, dan kemudian itu mengubah perekonomian menjadi ke arah neoliberalisme dengan pasar diberikan peran yang secukupnya ditambah dengan peran entrepreneurship yang berada di depan. Itu berjalan sampai tahun 2008, sampai kemarin tahun 2008 terjadi krisis CDO di Amerika, krisis keuangan global. Tetapi kemudian krisis itu yang meskipun di Amerika pada waktu itu ratusan bank harus ditutup, tidak cukup besar untuk memunculkan pikiran-pikiran baru. Sekarang ini masyarakat dunia, perekonomian dunia kembali kepada tatanan neoliberalisme, Washington Consensus dengan tambahan-tambahan good governance, tambahan-tambahan transparansi, tambahan-tambahan mengorganisasikan dengan lebih baik, tetapi tidak mengubah alur cerita dari perekonomian kita. Oleh karena itu, kita yang sudah pernah punya cerita lama, pernah punya konsep dalam konstitusi kita, ada baiknya kita mulai sekarang memikirkan, itu harus menjadi cerita baru perekonomian Indonesia, yaitu pendemokrasian ekonomi kita. Pendemokrasian ekonomi kita, kalau menurut saya, adalah pengalihan cara pengambilan keputusan
dari yang semula lebih ditetapkan oleh para shareholder. Di Indonesia ini ada sekitar 5.400 perusahaan besar yang punya pengaruh cukup besar di dalam perekonomian kita, dan ada 66 juta UMKM yang kita tahu keadaannya seperti apa. Jadi ke depan kita harus mencoba mengubah itu semua. Apakah itu menjadi koperasi atau di perusahaan-perusahaan yang kemudian dari shareholder decision making menjadi stakeholder decision making. Bukan hanya pemegang saham, tetapi juga adalah para stakeholder, para mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan itu harus ikut dalam keputusan. Beberapa bulan yang lalu ada sebuah kejadian yang cukup menarik. BlackRock itu adalah perusahaan investasi terbesar di dunia, di New York. Para pegawainya yang berada di negara bagian lain itu datang ke New York untuk melakukan demonstrasi. BlackRock mengalami kerugian karena sesuatu hal, dan para pegawainya, karyawannya diminta untuk ikut menerima dengan pengurangan gaji dan pengurangan fasilitas dan lain sebagainya. Para pegawai itu tidak terima. Mereka mengatakan, kami tidak bisa terima karena pada waktu perusahaan ini beruntung, kami tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu perusahaan ini rugi, kami diminta untuk ikut bertanggung jawab. Karena itu kami minta supaya kami juga ada di dalam kebijakan perusahaan ini. Barangkali ke depan, hal ini harus kita dukung dan kita besarkan untuk membuat perekonomian kita menjadi perekonomian yang diputuskan oleh sebagian besar masyarakat kita, bukan oleh sekelompok kecil saja yang kemudian bukan hanya mengganggu dengan suasana monopolistik yang kemudian punya kekuatan untuk menetapkan harga dan menetapkan volume dari produknya, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial lain termasuk kehidupan politik. Karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pikiran saya tadi, pikiran bahwa inisiatif yang diambil oleh keluarga alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran untuk membangun Koperasi Bumi Tani Padjadjaran ini haruslah ditempatkan sebagai sebuah inisiatif yang besar bagi sebuah cerita baru perekonomian Indonesia di masa depan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pembentukan Koperasi Bumi Tani Padjadjaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Burhan. Selanjutnya mungkin kita akan pada inti launching ini. Kami akan memintakan Ibu Siti Nur Matuta, STPMT atau kita namanya Cemeta, untuk memaparkan sudah sampai manakah persiapan yang kita lakukan. Mangga Cemeta. Ya, hatur nuhun Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjung sonten Akang itu semua yang saya hormati. Ada Pak Zabadi di sini sebagai deputi. Kemudian juga ada Pak Bagus Rahman, Asdep di Koperasian. Kemudian juga Kang Burhanuddin Abdullah yang sudah memberikan keynote. Semangat buat kita semua, Akang itu semua. Ya, mungkin Kang Eri bisa dibantu share screen-nya. Ya, sambil Kang Eri mengirimkan, ya ini sudah tayang. Baik, perkenalkan saya dengan nama lengkap saya Siti Nur Maftuhah, saya biasa dipanggil Meta, saya alumni Fakultas Unpad di angkatan 91. Mungkin untuk narasumber hari ini, maksudnya membicara hari ini termasuk yang paling muda. Baik, akan semuanya. Sebetulnya kalau kita bicara koperasi, mungkin kita flashback 1 tahun ke belakang. Jadi terima kasih sebelumnya teman-teman untuk Kang Jajat, Kang Pepen, dan tim pengurus
KAFP periode sebelumnya yang sudah mendorong untuk dibentuknya koperasi, dan koperasi ini bermula dari sebuah kumpulan. Ini ada sebuah komunitas di Faperta Unpad, itu namanya PFU, Petani Faperta Unpad. Nah ini Kang Iwan Acai juga, Kang Iwan Cardiwan juga salah satu penggagasnya. Jadi awalnya dari obrolan-obrolan di grup, di mana banyak teman-teman alumni yang punya usaha, salah satunya juga saya yang mengalami. Jadi saat itu saya punya usaha budidaya cabai, terus kemudian dengan teman-teman, ya salah satunya ada yang mempunyai jejaring untuk pupuk dan sarana produksi, dan kemudian juga produknya itu dipasarkan melalui alumni. Di sini ada Kang Pepen atau Kang Ahmad Rifani yang melalui PT Bimandiri. Di situ kemudian kami melihat bahwa banyaknya transaksi di antara alumni itu tidak memberikan manfaat kepada organisasi di sini, baik KAFP maupun juga kampus, sehingga transaksinya hanya terjadi antara alumni saja. Dan dalam perjalanannya terus akhirnya muncul sebuah gagasan untuk membuat badan usaha. Jadi di bulan Agustus tahun lalu, terima kasih kepada Kang Ganjar yang sudah menyediakan tempat saat itu di Pusat Digitalisasi Unpad yang di Pati Ukur yang dulu perpustakaan. Kita bertemu di situ dan akhirnya digagaslah sebuah rencana untuk membentuk koperasi. Dalam perjalanannya cukup panjang sampai akhirnya hari ini tanggal 11 September. Jadi dinamikanya cukup banyak gitu ya, sampai kemudian kita bersepakat bahwa hari ini bisa dikatakan sebagai launching, apalagi juga bertepatan dengan Dies. Jadi entah kenapa ya kemudian dipilih hari ini, tapi memang akhirnya kesiapan kami untuk sama-sama menggagasnya di hari ini. Next, Kang. Sebetulnya ini posisinya masih prakoperasi karena kami juga masih berproses untuk melengkapi data-data ke notaris. Jadi ini juga pemilihan nama juga cukup panjang. Ada beberapa nama, beberapa kali webinar, rapat beberapa alumni, sampai akhirnya kemudian dipilihlah koperasi. Nama koperasinya adalah Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Adapun jenis koperasi yang dipilih adalah koperasi produsen. Kenapa? Karena di sini anggotanya adalah pelaku usaha langsung, sebagian besar yang memang tadi awalnya dari PFU, tapi kemudian juga tidak menutup kemungkinan alumni yang belum punya usaha juga bisa terlibat. Kemudian dari skala koperasi, dari hasil diskusi hanya kita juga menyepakati untuk tingkatnya nasional. Kenapa? Karena banyak alumni yang tidak hanya tinggal di Jawa Barat. Jadi contoh seperti Kang Yongki nih KTP-nya Jakarta. Terus ada Kang Lewi kalau tidak salah KTP-nya Banten gitu ya, karena beliau tinggal di Tangerang Selatan. Tapi Akang dan Uci ini yang kemudian aktif di gagas sebagai perumus koperasi. Tapi untuk kedudukan rencananya kita di Kota Bandung karena memang sebagian besar alumni di Kota Bandung, dan kemudian ya dari hasil kesepakatan juga kita akan lokasinya di Kota Bandung. Next, Kang. Nah ini logo yang dipilih, dan ini juga terima kasih buat Kang Abdullah Hadiansyah 95 yang sudah memberikan buah pemikirannya untuk menghasilkan logo koperasi. Jadi di sini logonya adalah Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Ada tiga unsur yang kemudian dimunculkan, yang itu ada bumi, tani, dan pajajaran. Di sini bumi di sini disimbolkan dengan bola dunia, kemudian tani disimbolkan dengan daun, dan untuk pajajaran disimbolkan dengan kujang yang merupakan senjata ahli pajajaran. Kemudian juga untuk warna dipilih warna kuning, biru, dan hijau. Untuk kuning adalah logo dari, untuk kuning ini adalah warna Unpad, kemudian hijau adalah warna dari pertanian, biasanya, dan untuk biru ini juga dari alam. Di sini tidak hanya jadi pertanian nanti akan bisa bergabung di koperasi ini, tidak hanya pertanian dalam arti sempit, tapi kita akan mengakomodasi pertanian dalam arti luas. Next, Kang. Ini sudah next ya. Nah ini visi dan misi yang sudah diusulkan. Jadi ini sebenarnya sudah masuk KDRT, tapi
tidak menutup kemungkinan nanti bisa kita sepakati kembali. Di sini visinya adalah menjadi koperasi produksi bidang pertanian terbesar di Indonesia di tahun 2030. Ini adalah sebagai sebuah mimpi. Jadi beberapa kali kami diskusi juga dengan Kang Burhan, terus kemudian juga dengan akang-akang yang lainnya, termasuk Kang Pepen. Kang Pepen punya pengalaman panjang dengan Carrefour, cerita bagaimana kemudian di Perancis petani-petani itu berkumpul, terus kemudian kita juga dapat cerita tentang bagaimana petani berkumpul di Jepang, Korea, dan sebagainya. Dan ini mimpi yang mudah-mudahan bisa jadi sebuah kenyataan, karena dari beberapa kali, ya mungkin sebelum pandemi, terakhir di 2018, PFU pernah berkumpul di beberapa kebun milik alumni pertanian. Di situ kita melihat bahwa banyak sekali potensi yang dimiliki oleh alumni, dan alumni tidak bergerak sendiri. Di sini ada beberapa alumni, contoh misalnya ada Kang Nasul, angkatan 2008 yang termasuk Duta Petani Muda yang ternyata punya jajaran petani di belakangnya, petani milenial. Kemudian juga ada Kang Eeng, Kang Nandang 95 yang punya, walaupun beliau juga punya koperasi, yaitu koperasi Malai Padi. Beliau punya pasukan yang sangat banyak di Indramayu dengan komoditinya adalah padi. Dan kita melihat bahwa tidak menutup kemungkinan juga alumni-alumni lain, terutama yang muda, mudah-mudahan bisa berkembang melalui koperasi ini. Misinya ada 6. Yang pertama adalah menyediakan sarana produksi pertanian. Di sini termasuk alsintan dan sebagainya, juga teknologi, sehingga di sini lebih kepada pengadaan sapotan. Kemudian juga menampung hasil produksi anggota di sini dalam arti luas. Jadi tidak hanya hasil buminya, tapi juga termasuk keolahannya. Kemudian berikutnya memberikan dukungan pembiayaan, karena salah satu juga kesulitan teman-teman adalah di pembiayaan, sehingga nanti bisa disupport melalui koperasi ini. Berikutnya menjadi media pembelajaran pertanian dalam penggunaan teknologi terkini. Salah satunya ada alumni yang sekarang juga sedang mengembangkan drone untuk memupukan, dan ini juga harapannya bisa menjadi sebuah media pembelajaran buat semuanya, buat anggota. Berikutnya adalah menjadi media fundraising, kegiatan keluarga alumni Fakultas Pertanian, termasuk juga untuk mahasiswa. Jadi selain ada visi bisnis, misi bisnis, koperasi ini juga diharapkan bisa memberikan menjadi sumber fundraising untuk organisasi, untuk KFP, termasuk juga untuk mahasiswa gitu. Seperti yang mungkin Akang Uci juga tahu bahwa di KFP kita punya program namanya Peperta Berbagi yang awalnya diinisiasi oleh Angkatan 83 dan sekarang dilaksanakan oleh KFP. Mudah-mudahan koperasi juga bisa jadi salah satu inisiasi. Berikutnya, nah ini kegiatan usaha. Jadi untuk kegiatan usaha ada usaha utama dan usaha tambahan. Usaha utamanya adalah penyediaan sarana produksi pertanian serta pemasaran produk hasil pertanian dan olahannya. Kemudian untuk usaha tambahan adalah pembiayaan usaha anggota, jasa konsultasi dan pelatihan, serta transportasi. Kenapa ini juga muncul? Ini jadi masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh alumni, dan mudah-mudahan nanti bisa diakomodasi melalui koperasi. Next. Untuk cara keanggotaan, mungkin ini secara umum. Next, kita masuk ke yang slide berikutnya. Dan ini dalam satu pasal bahwa kita menyepakati mengusulkan bahwa nanti yang menjadi anggota adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mulai angkatan 59 hingga sekarang. Jadi kalau tidak salah ada angkatan 2016 ya yang sudah lulus, tidak hanya di S1 tapi juga D3, S1, S2 dan S3, serta dosen dan tenaga pendidikan. Mungkin itu yang, dan ini juga adalah hasil diskusi yang panjang sampai kemudian akhirnya kita menyepakati ini, karena di Fakultas Pertanian pada tahun 2000 itu kita terpecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, Industri Pertanian, dan Fakultas Perikanan. Dan harapannya untuk alumni-alumni yang masuk di Fakultas Pertanian, tapi kemudian keluar dari dua fakultas yang lain, yang lainnya itu masih bisa bergabung seperti itu. Next.
Nah, untuk besaran simpanan, ini juga harus hasil diskusi. Untuk setoran pokoknya dari sebesar 250.000 dan simpanan wajib 50.000. Jika melihat dari angka ini bukan angka yang besar, tapi ini juga dengan pertimbangan masih banyak juga alumni yang, terutama alumni-alumni muda gitu ya, yang mungkin belum bekerja tapi ingin bergabung dengan koperasi, sehingga bisa bergabung dengan koperasi. Tapi kemudian kami juga membuka kesempatan kepada alumni nanti untuk bisa melakukan simpanan dalam bentuk simpanan sukarela ataupun lainnya nanti akan disampaikan detailnya oleh Kang Yongki. Next. Kang Yuki itu habis ini mah. Ngajak apa? Habis ini apa? Ya, nah ini mungkin secara normatif ya, apa saja yang menjadi kewajiban anggota. Next. Oh, baik, terima kasih Pak Bagus. Nah ini ada tanggapan apa ya, bahwa simpanan wajib boleh berbeda untuk setiap anggota. Ya, next. Ini juga akan sebagian dari cuplikan dan di anggaran dasar. Next. Nah, untuk SHU seperti tadi disampaikan bahwa selain untuk anggota, kemudian juga koperasi ini berharap bisa memberikan support untuk kegiatan alumni dan juga kegiatan mahasiswa, termasuk juga ada kegiatan sosial, sehingga ini yang kemudian diusulkan ya untuk bagian dari SHU. Jadi selain untuk cadangan anggota, pengawas dan pengurus, juga untuk pendidikan, dana sosial, kemudian kegiatan dan beasiswa untuk mahasiswa, serta untuk kegiatan alumni. Next. Dan untuk masa kerja, kami juga mengusulkan 5 tahun. Kenapa? Karena kalau 3 tahun bisa jadi mungkin belum apalagi untuk periode pertama ini kelihatannya masih perlu pembenahan gitu. Sehingga kalau hanya 3 tahun dikhawatirkan masih belum selesai, terus harus sudah penggantian pengurus. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan siapapun yang nanti terpilih menjadi pengurus itu bisa membesarkan koperasi ini. Next. Dan ini mungkin adalah hasil dari kami sebagai tim perumus. Jadi di sini ada Kang Didi Bisti angkatan 73, kemudian Kang Yongki 74, ada Kang Iwan, Kang Indah dan Kang Denny 81, terus kemudian ada Kang Didit atau Kang Didit Tanata angkatan 83, Kang Ahmad Ifani atau Kang Pepen angkatan 85, Kang Imurman angkatan 85, Kang Lewi angkatan 88, kemudian 90-an dan mulai Kang Aris Muzakir dan Kang Heri di 90, saya sendiri dari angkatan 91, kemudian di angkat Kang Abdullah Hadiansyah, Kang Nandang, Kang Eng dan Nur Hairati dari angkatan 95, Kang Rifi Rivaldi angkatan 2002, Kang Andro angkatan 2008 dan Kang Masul angkatan 2009. Mungkin begitu Kang Ece semuanya untuk paparan singkat awal tentang pengenalan rencana Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Kami berharap partisipasi Kang Ece semua supaya koperasi ini bisa segera berdiri dan kemudian besar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Cemeta, mungkin sedikit koreksi Kang Denny itu angkatan 80. Oke. Kang Denny. Selanjutnya mungkin tadi baru bicara soal legalitas atau ADRT dengan koperasi. Bagaimana koperasi ini akan memulai usahanya, bagaimana akan dikembangkan, mungkin akan langsung diceritakan oleh Insinyur Yongki A.S. Sofyan. Maka Kang Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore akang-akang, ece-ece semuanya, terutama untuk yang saya hormati Pak Deputi dari Departemen Koperasi, senior kami Kang Burhanuddin Abdullah, Dekan Fakultas Pertanian Kang Medi, rekan sangkatan saya mantan Rektor Kang Ganjar, dan senior-senior
serta alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Wah, ini saya nggak biasa untuk presentasi karena praktisi sekali. Perkenalkan, saya Yungki Sofyan. Mungkin dosen-dosen senior udah tahu bahwa saya sebenarnya bukan mahasiswa yang termasuk yang nakal lah. Kuliahnya juga hampir 9 tahun. Dekat-dekat ke batas DU. Terus saya dikasih kesempatan pada waktu saya jadi salah satu ANS memegang koperasi selama 10 tahun. Dari sana saya berpikir bahwa ekonomi Indonesia ini harus berpihak kepada pihak koperasi. Ini yang jadi patokan saya, sehingga pada waktu Juli 2020 rekan-rekan PFU untuk menyampaikan sesuatu gagasan, saya katakan kalau koperasi oke, tapi kalau di lain itu saya nggak akan ikut serta. Akhirnya disepakati dan saya senang selama setahun kita berdebat, berdiskusi semuanya, kesulitan untuk membentukkan koperasi itu semakin yakin. Makanya hari ini saya coba untuk menyampaikan sekedar kemana kita akan bawa koperasi Bumi Tani Padjadjaran. Roadmap-nya seperti apa. Ini sebagai gambaran saja dan masih mungkin untuk diperbaiki pada waktu nanti kita RAT awal pembentukan pengurus dan pengawas. Silakan. Ya, silakan. Kita mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Kita belum berusaha, pendapatan masih nol, laba usaha masih nol, aset kenapa ada 1 miliar per 25? Itu adalah dari iuran anggota yang diharapkan akan berpartisipasi 500 orang dikali iuran tadi disampaikan oleh Cometa sekitar 600.000 per tahun, 50.000 per bulan. Dan ada simpanan wajib lainnya, simpan wajib lainnya. Ini yang kita perhatikan. Tapi sebelum itu kami sampaikan bahwa kami akan mengelola koperasi ini, kami akan menyarankan kepada pengurus bahwa bentuk dari koperasi ini adalah seperti disampaikan tadi oleh Deputi Koperasi dan Kang Buran, bahwa pengelolaan kami adalah sistemnya cenderung kami akan berpikir seperti korporasi koperasi. Jadi pengurus adalah as a board of director, pengawas as a board of komisaris, rapat anggota adalah rapat pemegang saham dengan suara satu walaupun dia mempunyai simpanan yang banyak. Satu suara dimiliki oleh satu anggota. Jadi sangat berbeda dengan korporasi perusahaan swasta lainnya. Inilah wujud koperasi yang kami inginkan. Nantinya di bawahnya itu akan muncul adalah SBU yang telah dilakukan oleh para anggota. Sebagai gambaran adalah tahun 2021 pendirian koperasi sudah, nama ADRT dan logo sudah, jumlah anggota sasaran kami pelaksanaan RAT mudah-mudahan kita usahakan minggu depan sehingga kita dapat lebih cepat. Penyusunan proses bisnis juga nanti kita coba pada RAT itu. Tapi kami sudah coba membantu membuat itu, yaitu penyusunan feasibility study, strategic business unit. Satu, ada budidaya udang faname. Kita orang punya potensial di anggota. Ada Kang Denny Indrajaya, seorang praktisi, bekas ketua GPMT yang tahu detailnya, apalagi beliau ini sekretaris masyarakat agrikultur Indonesia, tahu kemana budidaya faname yang sebaiknya dan ekspornya seperti apa. Trading beras, ada Kang Eng yang sudah punya pengalaman dengan hampir 1.000 ton per bulan. Kita coba berkolaborasi dengan Kang Eng. Ada trading hortikultura, itu ada banyak sekali alumni kita yang bermain di sini. Masalahnya adalah sekarang kita belum buat
blockchain antar mereka, belum ada supply chain antar mereka, sehingga kesulitan itu selalu muncul pada saat panen dan sebagainya. Dan ada yang keempat, yaitu konsultasi pelatihan dan kemitraan usaha, karena kita punya potensi-potensi di alumni. Itu yang kita rencanakan tahun 2021, sebentar lagi, 3 bulan kita punya kerja keras untuk membuat ini secara detail. Lanjut. Mulai kita ke 2022. 2022 mulai ada itu pelaksanaan budidaya udang faname, ada SBU trading beras, ada SBU trading hortikultura, dilanjutkan dengan penyusunan FS unit lain yaitu trading ekspor. Kita rencananya akan kita berkolaborasi dengan para alumni kita yang sudah mempunyai jalur ekspor, diantaranya Kang Lewi dan Kang Denny Indrajaya. Kang Lewi angkatan 88 dan Kang Denny Indrajaya angkatan 80. Mereka tahu bagaimana mencari ekspor dan cara yang benar. Kedua, SBU umbi-umbian kita tahu punya potensi, ada Kang Nasrun, ada banyak sekali. Ada benih kentang, ada Kang Febri Yansah di Jawa Timur yang selalu berjuang terus, ada SBU madu, ada Kang Tunggul, ada SBU kacang-kacangan. Kita punya potensi di sini. Kang Abdullah 95, mantan CEO Kacang Garuda. Saya telah berdiskusi dengan beliau, kenapa kita tidak follow kesuksesan Kacang Garuda. Mereka bukan orang pertanian, tapi mereka sukses mengelola kacang-kacangan. Hanya komoditi kacang. Ada SBU Gula Aren, itu ada Kang Lewi dengan potensi pasarnya. Di sana kita dapatkan dengan 3 SBU, mudah-mudahan kita udah mulai punya pendapatan sekitar 11,1 miliar. Laba usahanya 1,1 miliar, asetnya sekitar 1,8 miliar. Lanjut, tahun 2022 mulai kita tetap itu peningkatan jumlah anggota, kita harapkan dari yang 5.000 minimal 2.500 bisa jadi anggota koperasi. Kita wajib untuk saling bantu sesama alumni. Yang mampu punya dana silahkan ke kita bantu alumni yang lain. Lembaganya ada, koperasi. Pelaksanaan RT itu wajib selalu dilaksanakan oleh sebuah lembaga koperasi. Mulai kita melakukan peningkatan eksistensi SBU, budidaya faname, trading beras, dan hortikultura. Karena itu wajib untuk kalau kita sudah mengetahui untuk melakukan ekstensifikasi seperti itu. Umpamanya nantinya dari budidaya faname dari 1 hektar ke 2 hektar, trading beras biasanya kita 40 ton per bulan menjadi 60 ton atau 80 ton. Trading hortikultura pun sama. Lanjutkan dengan SBU, kita mulai tahun kedua adalah kita trading ekspor wajib. Hukumnya kita punya trading ekspor. Kenapa kita punya trading ekspor? Sehingga kita punya pasar tidak ke lokal saja tetapi keluar. Seperti udang kalau kita mengharapkan ke lokal agak berat. Tapi kalau kita keluar seperti horti, kalau kita berpikir kita keluar selama itu biaya produksinya bisa kita turunkan, kenapa tidak? Umbi-umbian, kenapa tidak? Selama kita punya teknologi atau punya mau untuk membuat nilai tambah dari umbi-umbian. Benih kentang sama, madu juga sama, kacang-kacang dan gula aren. Ini yang kita udah akan lakukan. Dan kelihatan di sana dari tahun 2022 sekitar 11 miliar menjadi 17 miliar karena ada peningkatan volume sehingga tentunya laba usahanya juga akan meningkat menjadi 2,1 miliar, asetnya pun meningkat karena aset ini ada aset lancar dan tidak lancar. Silakan, tidak punya aset 3,2 miliar per tahun. Silakan. Lanjut. Tahun 2024. Biasa pelaksanaan RT. Tadi kami sampaikan bahwa SBU itu embrio. Tetapi kita akan mendirikan apabila itu SBU-nya setelah mapan,
sepertinya kita wajib untuk membuatkan pendirian anak perusahaan di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh koperasi. Mayoritas dimiliki oleh koperasi. Sehingga kita melakukan ekspansinya lebih cepat, akselerasinya lebih cepat. Kenapa? Saya nggak tahu, nanti saya akan konsultasi. Karena saya punya pengalaman. Selama itu PPH Badan tidak berpihak kepada koperasi, berat kita. Selama itu PPN tidak berpihak kepada pihak koperasi, berat kita. Bayangkan Thailand tidak punya di undang-undang dasarnya, tetapi PPH badannya nol. Saya punya pengalaman. Apabila itu koperasi itu satu NPWP, terdiri dari SBU sekian banyak, kalau 12 SBU kali 100 juta ada 1,2 miliar, berapa pajak PPH badannya yang kita harus bayar? Tapi di samping itu juga saya punya pengalaman, saya pernah diperiksa pajak. Begitu beratnya kita menghadapi itu pemeriksaan, terutama PPN. Jadi dengan budidaya ini sebenarnya kita adalah membuat itu suatu bentuk profesional dan bentuknya lebih terkontrol. Itu yang bisa kita sampaikan kenapa harus ada anak perusahaan. Dan tentunya pembedanan pajak badannya pun sangat berbeda. Bayangkan kalau itu unitnya 100 juta, ada 12 unit badan usahanya, anak perusahaannya punya koperasi, 100 juta paling PPH badannya sekitar 10 juta, kali 12 100 juta. Sedangkan tadi kalau satu unit di bawah NPW yang sana 1,2 miliar, pajak badannya sekitar hampir 300 juta. Capek kita udah kerja, bukannya kita tidak mau bayar pajak, tapi itu ada peluang untuk kita berpikir kenapa harus ada badan usaha. Itu yang ini. Dan kelihatan pada pendapatan usahanya itu karena ada peningkatan ekstensifikasi dari usaha-usaha yang telah berjalan, seperti budidaya fanami mungkin dari 2 hektar jadi 4 hektar, terus trading beras yang tadi 30 ton menjadi 60 ton per bulan, bukan per hari. Kalau Kang Eng itu per bulan dia 500 ton, kita baru 60 ton per bulan. Kita ikut Kang Eng yang udah punya pengalaman. Trading hortikultura pun begitu sama. Kita harus bisa bersaing dengan sayur box dan yang sebagainya dalam persaingan yang sempurna, melakukan blockchain dan supply chain yang baik. Usahanya 2,9, laba usahanya 2,9 miliar, asetnya tentunya naik 4,5 miliar. Lanjut. 2025 kita udah mulai fokus. Ini kita pemantapan usaha judulnya. Pendapatannya sudah 35,4 miliar, laba usaha 4,1 miliar, asetnya 6,1 miliar. Ini yang kita harus cermati, bukankan angkanya, tapi proses untuk mencapai ini yang kita harus perhatikan. Saya yakin karena saya punya tim yang 12 orang itu yang udah solid, saling mengingatkan, dan ditambah lagi beberapa alumni yang berada di luar yang belum sempat kita datangi. Ada Kang Deddy Bisri, ada banyak, ada Kang Anto Laksmanto, ada Kang Amal Pulungan, banyak. Ada yang hebat lagi di kita itu anak-anak alumni 2010, alumni milenial sangat besar akselerasinya. Ini yang kita rencanakan dan mudah-mudahan, dan kita berpikir adalah bahwa setiap berusaha yang kita harus lihat adalah berapa perputaran turnover inventory-nya per bulan. Kalau itu inventory turnover-nya 1 bulan agak berat. Kita berusaha untuk mencari minimal 20 harian. Kalau 20 harian dengan margin atau 15 harian dengan margin 2%, bahkan mungkin kecil tapi dengan berputaran sekitar 2 kali menjadi 4% per bulan. Kita contoh saja tukang sayur. Masa kita kalah sama tukang sayur
yang perputaran harian. Kita dikasih ilmunya, tapi kita belum berani berbuat untuk itu. Mangga, ini lanjut. Ini salah satu perhitungan kami, mudah-mudahan apa yang kami pikirkan bisa terrealisir. Kami mohon setiap angkatan, mari kita berpartisipasi, berkolaborasi, beribadah berjamaah sama-sama untuk memajukan koperasi ini. Tanpa partisipasi anggota, tanpa trust anggota, menurut kita sia-sia. Dan kita juga harapkan ada beberapa alumni yang saya coba udah perut yang mempunyai simpanan sukarela, tadi kata Pak Bagus, simpanan wajib yang berlainan sekitar 100 orang, kali 10 juta, sekitar modal awal kita perkiraan sekitar sekian. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini pelan-pelan tapi pasti kita coba untuk usahakan ke sini. Silakan. Terus, ini gambaran saja. Coba bayangkan kita dengan 3 simulasi ini saja. Yang belum tentu ini kita jalankan, tapi ini wajib kita sampaikan kepada halayak ramai para calon anggota koperasi. Jangan kita bermain dengan narasi yang normatif dan kualitatif. Kita harus bermain dengan data dan angka dan kuantitatif dan punya target. Selama itu tidak ada, akan sia-sia kita. Ini contoh saja budidaya Faname. Nanti kita coba sampaikan, ini dengan investasi sekitar 1,6 miliar. Investasi 1,6 miliar, punya laba per musim sekitar 480 juta. Kalau itu ada 2 kali musim, kita udah punya 960 juta labanya. Kalau kita share-nya cuma 50%, berarti kita punya 480 juta. Kalau kita itu share-nya 800 juta dari 1,6, berarti kita punya share 50%. Dan SHU-nya itu sekitar 600 juta. Dibagi ke anggota, asumsinya 40%, 240 juta. Dibagi ke 500 orang anggota, itu dapatnya 480.000. Berapa simpanan anggota? 600.000. Berapa payout rasionya? Besar dibandingkan dengan bunga deposito. Jelas, ini nggak bisa diapa-apain. Jelas, payout rasio dari SHU yang kita kerjakan dibandingkan dengan simpanan, jelas. Bayangkan, bunga deposito 3% dipotong pajak, dipotong inflasi, netnya 0,5% per tahun. Akhirnya apa? Mantap makan tabungan. Bukan mantap seperti yang ini. Ini gambaran saja, mudah-mudahan saya ada koreksi, silahkan. Kalau itu SHU-nya dibagi 60%, 360 juta. Dibagi 500 orang, 720.000. Berapa simpannya tadi? 600.000. 120%. Beda sekali, sangat beda. Termasuk di trading beras-beras. Sama, kita lihat semuanya payout ratio. Selama itu kita tidak berpikir payout ratio, janganlah. Capek kita. Yang tanya anggota apa? Saya simpan iuran pokok, iuran wajib, sukarela, berapa yang bisa dapat benefitnya? Selama itu nggak ketemu, ya nggak akan ketemu lah. Ini yang harus kita perhatikan. Terus sama dari hortikultura. Dari 3 itu saja, kalau kita tadi yang 1,4 miliar itu kita investasi ke Faname, ke trading beras, dan ke trading beras 360 juta, dan modal hortikultura 100 juta, 1 miliar 240, masih punya saldo gitu. 1,2 miliar rupiah, punya revenue sekitar 13, punya SHU koperasi sekitar 1,096, di SHU dibagikan 436 juta, besar sekali payout ratio yang diterima para anggota dari 3 unit itu saja.
Mari kita sama-sama berpikir, mari kita sama-sama bersama-sama. Tidak mungkin kami bekerja bersama tim tanpa ada partisipasi dari seluruh alumni Fakultas Pertanian. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, silakan dengan terbuka. Kami menunggu saran-sarannya sehingga Koperasi Bumi Tani Pajajaran bisa menjadi koperasi yang cukup diandalkan oleh seluruh alumni Fakultas Pertanian. Saya tunggu beritanya bagi beberapa para calon anggota. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya sebelumnya selama 6 bulan ini saya coba menghubungi beberapa orang. Saya japri itu ada sekitar 160 orang yang sudah sanggup menjadi calon anggota mandiri. Saya minta dengan kesediaan dan komitmennya untuk kita sama-sama berdiri dan 160 orang ini bisa mengajak rekan yang lain sekitar 3-4 orang, berarti kita punya anggota 640 orang, masih sedikit dibandingkan alumni kita yang 5.000 orang cuman S1. Belum S2, belum S3, belum D3 dan sebagainya. Itu. Ada lagi, sebenarnya banyak yang kita kerjakan. Ada lagi, jangan lupa bahwa saya punya pemikiran, kami punya pikiran adalah aset apabila secara laba rugi negatif itu adalah liability. Jadi sekarang kita berpikir gimana itu semuanya asetnya itu menjadi non-liability. Rumah adalah liability. Terima kasih, mudah-mudahan saya tunggu kehadiran akang-akang Ece-Ece untuk berpartisipasi di Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Yongki. Baik, hatur nuhun Kang Yuki, cukup jelas, detail. Nanti akan mengundang beberapa pertanyaan, nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Sebelumnya akan saya coba sarikan dari beberapa pembicara yang sudah tadi bicara dalam forum ini. Kami mencoba membuat sedikit oret-oretan. Kami melihat bahwa Fakultas Pertanian, keluarga alumni Fakultas Pertanian mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari jumlah maupun dari sumber daya sendiri. Nah, potensi ini bagaimana agar bisa lebih bermanfaat terhadap stakeholder, baik itu dari segi kemandirian, kesejahteraannya. Salah satu yang sudah kita dengarkan tadi adalah bentuknya koperasi korporat atau korporasi. Nah, kita sudah mencoba sedikit-sedikit mendahului, menyusunkan ADRT-nya yang di situ tadi sudah diceritakan oleh Cemeta, sampai logonya pun sudah kita punya, peluang bisnis seperti apa, gambaran dari Kang Yuki tadi. Nah, kita berharap dengan nanti ini resmi, kita memiliki pengurus, kita bisa tumbuh dan berkembang, sehingga kita mempunyai cerita baru untuk perekonomian Indonesia. Itu saja mungkin kurang lebih intisarinya. Selanjutnya mungkin nanti kita akan buka forum untuk jawab. Kalau ada yang penasaran, mangga cerita. Ya, mangga Kang Ece tadi sudah lengkap dan jelas, tetapi tentunya masih banyak kita ingin mendapatkan masukan, saran, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin kita batasi 15 menit saja karena kita masih ada
acara yang luar biasa. Nanti ada renungan penutup dari Kang Ganjar. Jadi kita batasi 15 menit. Mangga Akang Ece yang mau memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan, mungkin dibantu Kang Eri untuk yang mau bertanya di ini. Mangga Akang Ece, saya bisa lihat. Langsung aja mungkin ya Kang Ece, kalau mau ada yang disampaikan. Langsung aja. Di unmute aja. Mangga. Atau raise hand boleh. Oke. Atau Kang Pepen mau ada yang ditambahkan? Cukup, Cek, cukup. Oh, cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Akang Ece, kami ingatkan lagi. Jadi kami sudah mengirimkan link absensi di kolom chat. Mangga diisi. Dan juga ada form pendaftaran. Cemeta mungkin sudah di-share di chat. Ya. Jadi ada juga itu juga diisi, di dalamnya bisa disampaikan masukan ataupun saran untuk pembentukan Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Sebelum masih lengkap, Kang Eri mohon dibantu kita dokumentasi sebentar ya. Oh, ada usulan ADART. Nanti kita share ya ADART-nya Cemeta. Oke. Iya, untuk dokumentasi, mumpung masih kumpul semuanya, masih lengkap, Kang Eri mohon dibantu kepada Akang Ece, Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sebentar saja. Ya, kita didokumentasikan dulu acara sore hari ini. Kang Eri sudah siap? Ya, semuanya? Oke, kita dokumentasikan sebentar ya. Oke. Tangannya. Oh iya, dengan posisi sebentar Kang Eri, karena kita sudah punya logo dan logonya itu sungguh unik gitu ya. Jadi kita ada begini nih logonya, tangan kanan ke atas dengan bentuk seperti ini. Ini mirip logonya. Mangga Akang Ece seperti yang saya lakukan ini. Nah, iya. Oke, Persatuan siap ya? Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin gitu ya, Kang? Oke, ya, mangga dibuka kameranya yang available untuk buka kamera, mangga. Ya. Kita tetap di posisi pertama, ini. Oke, mangga Kang Eri. Oke, ya. Untuk bagian pertama, slide 1, 2. Ya, berikutnya untuk slide yang kedua. Ya, 1, 2. Sudah. Kemudian yang bagian ketiga, slide ketiga. Oke, siap. 1, 2, 3. Slide keempat sekarang. Wah, banyak sekali ya. Siap. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide kelima. Ya, sudah, Cek. Oke, atur nuhun Kang Eri. Oke, ada usulan, mungkin ada di kolom chat banyak sekali usul, juga ada roadmap koperasi dilengkapi dengan neraca, perhitungan laba rugi ataupun pendapatan pengeluaran serta cash flow tahunannya. Nanti juga ada ART di-share di kalangan KFP. Oke, kami tampung semuanya. Baik, hatur nuhun. Saya infokan juga dari sekarang bahwa nanti pada tanggal 18 September 2021 kita akan adakan lagi pertemuan untuk pemilihan pengurus koperasi. Jadi mohon dicatat waktunya 18 September 2021. Baiklah, Akang Ece dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sekarang kita sama-sama simak renungan penutup yang akan disampaikan oleh Guru Besar Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Ganjar Kurnia. Mangga untuk Kang Ganjar kami persilakan. Yuk, ya udah. Udah di unmute kan?
Mic-nya. Ya. Kok di-mute lagi sih? Mati lagi Kang mic-nya. Udah, sip. Ya. Maka Kang Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk membuat suatu langkah yang menurut Pak Burhanuddin Abdullah adalah membangun cerita baru perekonomian Indonesia. Tentu ini adalah gagasan yang sangat bagus untuk membuat alternatif, di satu sisi alternatif sistem perekonomian yang memang sudah dituliskan sejak lama di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu adalah merupakan semangat kegotong royongan ekonomi Indonesia, yaitu dalam bentuk koperasi. Di dalam pikiran saya yang paling penting juga di sini adalah ketika kita menggagas ini, ada kematangan berpikir, termasuk tadi merumuskan visi yang ingin dicapai pada tahun 2030 menjadi koperasi yang terbesar dalam bidang pertanian. Dan tadi juga menarik bahwa apa yang akan kita lakukan ini tahapan-tahapannya sudah disampaikan dengan perhitungan-perhitungan ekonomisnya dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat kegiatan ini perlu kita dukung bersama karena bukan hanya sebetulnya bermanfaat bagi kita sebagai keluarga alumni Fakultas Pertanian, dan kalau ini berhasil sebetulnya kita bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian secara keseluruhan, atau paling tidak sebetulnya menjadi contoh, bisa menjadi contoh bagaimana suatu koperasi yang berhasil, koperasi di bidang tani. Selama ini memang seringkali ada semacam skeptisme terhadap koperasi, tapi saya melihat bahwa dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, pada sore hari ini, bukan hanya gagasan, bukan hanya sesuatu yang seperti mimpi di siang bolong, tapi apabila tahapan-tahapannya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, termasuk di dalamnya adalah kaidah-kaidah perhitungan-perhitungan ekonomi, maka insya Allah nanti kita bisa mendukung bersama. Dan mudah-mudahan langkah yang bagus ini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini ke depan bisa jauh lebih berkembang lagi. Saya kira kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini sukses. Langkah pertama sudah dilakukan, dan dengan langkah yang kita lakukan ini tentu akan kita lanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Sekali lagi selamat dan sukses ya. Kita bukan hanya sekedar gagasan, tapi kita sudah mulai dengan langkah yang konkret, langkah yang nyata, dan yang paling penting juga adalah tadi disampaikan juga oleh Kang Yungki, kita harus bisa menunjukkan bahwa dengan bergabung dengan koperasi ini ada manfaatnya khususnya bagi para anggota. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mungkin karena kita memulai, ya mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah begitu sebagai apa? Sebagai pengembangan niat yang kita lakukan. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengijabah niat yang baik itu kita bersama, dan untuk bisa terwujud ya tentu adalah kerja keras di antara kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Kang Ganjar sudah memberikan renungan penutup untuk kita semua. Jadi intinya kita menunggu partisipasi aktif semua dari Akang Ece untuk mensukseskan terbentuknya Koperasi Bumi Tani Pajajaran ini. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara sore hari ini. Terima kasih kepada Akang Ece yang sudah hadir, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti mungkin untuk kalau ada usulan, masukan dan lain-lain bisa nanti kita disampaikan di WA grup KEP. Untuk sementara bisa disampaikan di situ. Itu saja. Oh iya. Atau mohon untuk mengajak teman-temannya juga. Ya. Mangga. Kalau ada yang mau roadmap, dengarkan apa langkah koperasi. Mari kita sama-sama di Bandung tanggal berapa, di Bogor tanggal berapa, di Jakarta tanggal berapa. Mari kita sama-sama secara pribadi saya akan menyampaikan apa yang diinginkan akan dijalankan oleh Koperasi Bumi Tani Pajajaran sehingga partisipasi dari seluruh anggota dapat semakin besar partisipasinya. Amin. Tanpa itu serasanya agak berat kita untuk berjalan. Oke. Ya, baik Kang Yongki, betul sekali. Mangga diingatkan kembali kalau ada yang mau mengisi di form yang sudah di-share lagi di kolom chat. Itu saja mungkin Akang Ece. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akan bertemu lagi di tanggal 18 September 2021. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun. Hatur nuhun kasadayana Akang Ece. Inisiator keren. Timnya hebat. Para inohong alhamdulillah hadir. Hatur nuhun sadayana. KEP mendukung 1000%. Iya lagi. Rasa Jawa Timur ya lagu ieu Ya, mangga Akang Ece baru menyanyi bersama. Selamat buat koperasi, sukses ya. Selamat. Nuhun Kang Tuh. Sami-sami. Nuhun sedayana Kang Ece, sukses. Nuhun Kang. Apresiasi buat panitia hebat. Nuhun. Mantap. Nuhun Kang Eri yang sudah menyiapkan ini semua. Kang Eri angkatan 2000 nih yang menyiapkannya. Iya. Ya. Izin live Kang Ece. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dim hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun. Kang Dim. Kang Insaf nuhun. Saya bisa. Kang Tuh nuhun. Bravo. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, awal semangat dari Kang Eri. Selamat dan sukses. Kang Yongki. Adekan oke. Pamit ya Kang Yongki. Kang Kang Eri. Assalamualaikum. Pahlawan apa kabar? Semoga sukses ya koperasi.
Salam sehat ya. Ya, sama-sama. Kang Tuh nuhun Kang Tuh. Yo, Kang Eri, Kang Yongki, Kang Sadayana. Mangga. Enggak, assalamualaikum. Kang Slamet nuhun. Terima kasih waktunya. Salam buat semua alumni. Kang Ahmad nuhun, Kang Sodik nuhun. Kang Ahmad Kurnadi, Kang Sodik, Cek Hervan. Assalamualaikum. Tanggal 16 datang, Pak. Nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Salam. Selamat bergabung. Assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung ya. Sami-sami. Mangga. Kalian rombongan fakultas Sadayana Kang Nono.